Leclerc bisa berbangga di hadapan tetangga-tetangganya, kelawan Red Bull makin terbuka. Memang apa aja yang terjadi Monaco GP tadi malam. Balapan langsung dibuka oleh beberapa insiden di lap awal ya. Ada Sainz sama Piastri, mobil Piastrinya rusak namun tidak berpengaruh banyak. Sainz itu bocor depan kiri ya bannya dan sempat terlempar ke posisi 16 untuk dia bisa balik ke P3 setelah restart karena keputusan steward. Lalu yang paling besar adalah Checo yang senggolan sama Magnussen dan tidak sengaja nabrak Hülkenberg. Yang ini Magnussen beruntung ya karena tidak ada investigasi lebih lanjut. Lalu ada juga masalah Gasly sama Ocon. Ocon jelas salah di sini karena maksa banget, tapi akhirnya dia retire dan kena penalti 5 posisi di Kanada nanti. Setelah kurang lebih 40 menit, balapan dilanjutkan kembali. Balapan sih relatif boring ya setelah ini ya. Overtake aja baru terjadi di lap 51 oleh Bottas ya, salip Sargent di tikungan Mirabeau. Tapi sorotan utama dari balapan ini adalah banyak driver yang pakai ban itu cukup panjang ya. Ban hard bisa sampai 77 lap, terutama di 4 besar. Sedangkan Russell, Gasly, sama Alonso yang paling fantastis sebenarnya ban medium sampai 77 lap, Gasly 76, Alonso di 75 lap. Kayaknya memang ban Pirelli ini patut dipuji ya ketahanannya ya. Red flag di awal juga membuat pembalap ini nggak perlu pit lagi sampai selesai. Pembalap tinggal irit-iritan ban aja tanpa perlu khawatir disalip karena memang bukan sirkuit yang mudah buat nyalip. Pada awalnya gue kira sih Max bisa lah nyalip Russell ya setelah menjawab tantangan pit dari Hamilton di lap 51. Tapi kenyataannya nggak bisa. Performa Red Bull ini memang sudah agak kurang sejak kualifikasi ya. Mengekspos kelemahan Red Bull di sirkuit jalanan yang bumpy atau banyak curbing. Mobil Red Bull tidak bisa kompromi nih soal yang kayak gini-gini nih. Sedangkan pemenang dari balapan ini adalah Leclerc yang akhirnya mematahkan kutukan nggak bisa menang di Monaco. Harap diingat Leclerc itu udah 2 kali pole dan nggak bisa menang. Tapi pole ketiga di Monaco bisa dia konversikan menjadi kemenangan dengan cukup meyakinkan setelah menjauh sampai 7 detikan di beberapa lap terakhir sebelum lomba selesai. Dan salut juga buat Tsunoda yang poin dan Williams akhirnya pecah telur juga bisa poin. Overall balapan Monaco GP semalam sih boring sebenarnya, tapi insiden di lap 1 dan kemenangan Leclerc memberikan rasa lain di akhir dan awal lomba yang membuat balapan ini sebenarnya cukup menarik buat diulas. Sampai jumpa 2 minggu lagi di Kanada, sirkuit yang lebih tradisional. Harusnya masalah mobil Red Bull ini punya dampak yang lebih minimal ya, dan bisa sajikan fight yang lebih seru antara Red Bull, Ferrari, dan McLaren. Follow Bagus Atak Kusuma buat info yang kayak gini lagi.